Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan materi di chapter 11, kemarin saya memberikan tugas mencoba latihan di size 10 ya, yang untuk disposal dan yang sisanya. Sekarang kita coba bahas dulu yang disposal ya, itu di exercise 10-18 dan problem 5A kalau nggak salah. Kita coba yang 10-18 dulu ya. Jadi di 10-18 ini kita punya data equipment, dan kita diminta menghitung penyusutan tahunan. Kebetulan nih sederhana ya, extract method, jadi nggak usah nih masing-masing, tapi cukup dihitung setahun udah berlaku untuk semua tahun. Dan seperti biasa sebelum dilakukan disposal, kita harus menghitung dulu nilai buku yang paling terakhir. Dan asetnya ini dijual pada tanggal 4 Januari, sekitar 4 tahun berikutnya. Yang C dan D ini sebenarnya sama-sama dijual, cuma beda skenario. Mari kita lihat pertanyaannya apa ya. Hitung penyusutan untuk tahun 2007-2009. Karena pakai straight line, kita bisa hitung satu untuk tiga-tiganya. Kita ingat rumusnya untuk straight line adalah kita hitung dulu cost dikurangi residual value. 265 500 dikurangi 31 500 ketemu 234. Umurnya berapa? Umurnya 8 tahun. Sudah berarti 4.000 bagi 8, 29.250. Itu penyusutan tahunannya, baik untuk 2007, 2008 dan 2009. Karena kebetulan belinya awal tahun tanggal 3 ya, Januari. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan B. Pertanyaan B, berapa nilai buku pada tanggal 1 Januari 2010 atau akhir tahun ke-3 ya. Jadi sudah disusutkan 2007, 2008, 2009. Nah, ini kenapa ditanyakan 2007 sama 2009? Karena berkaitan dengan pertanyaan B. Nah, itu ini 2950 kan untuk 2007, 2008 dan 2009. Masing-masing sama. Nah, pada tanggal 1 Januari kita hitung dulu akumulasi penyusutannya. Untuk tahunnya 2950, kita kalikan 3 karena sama terusnya. 3 kali 29 250 87. Nilai bukunya berapa? Nilai bukunya harga perolehan cost yang tadi 265.500 ini dengan cumulative depreciation. Itu 265.500 dikurangi 87.750. Itu 177.750. Oke, kemudian yang C. Yang C ini pertanyaannya kalau dijual seharga 168. Sepertinya yang C ini temu loss ya, karena yang D nya dijual dengan harga yang jauh lebih. Saya coba yang C dulu. Yang C dijual 168. Kita tahu value nya sesuai perhitungan B adalah 177.750. Berarti ada loss karena dijual lebih kecil dibandingkan bukan. Kita hitung loss. Loss from sale of asset, hasil penjualannya 168 kurangi dengan book value, lossnya 9250. Berarti ada nanti di debit loss 9250. Jadi donanya itu kita menerima cash dulu, cash seharga penjualannya 168.500. Kemudian akumulasi depresiasinya kita hapus, begitu juga equipment. Ini sebesar costnya, ini sebesar saldo akhir akumulasi depresiasi yang kita hitung tadi ini. Sisinya apa? Sisinya adalah loss tadi, loss on sale. Baiknya kalau kita lihat yang huruf D. Huruf D ini dijualnya lebih tinggi 180.000, sementara book value nya 175, berarti lebih besar hasil penjualannya. Jadi ada gain 2.200. Mirip dengan yang tadi, bedanya hanya posisi tadi ada loss di debit, ini yang beda cashnya ya, cashnya 180 sekarang. Akumulasi depresiasi sama itu sama. Nah, selisihnya tidak lagi di loss tapi di gain. Ini juga adanya di negatif. Itu untuk yang 18. Selanjutnya yang masih terkait dengan disposal, sekalian kita bahas yang problem 10. Baru kemudian nanti akan kita bahas yang materi appendix ya, terutama
untuk yang bukan yang appendix, yang depresi. Kita bahas dulu 15A. 15A ini ada transaksi sama 3 tahun 2008 sampai dengan 2010 ya. Ini tipikal soal problem ya, jadi jurnalnya cukup banyak untuk kita dibandingkan ya selesai. Nah, semuanya jurnal yang ada sini ini berkaitan dengan alatan pengiriman. Nah, ini sedikit complicated. Metode yang digunakan adalah double declining. Ini ada transaksi 2008, 2009 dan 2010. Yang diminta adalah untuk membuat jurnal masing-masing dan juga jurnal penyesuaian di akhir tahun. Oke, kita lihat satu-satu. Tanggal 1 Januari dibeli truknya 5.000 dengan cash. Ini mau simple, berarti cashnya berkurang, truknya bertambah. Dari variabel pada cash 5.600. Dan tanggal 27 membayar ke bengkel sebanyak 130. Ingat, ini nilainya sangat relatif kecil ya, hanya untuk mengganti oli dan oil filter, untuk tune up. Ini service rutin saja nih, berarti masuk ke revenue expenditure, bukan capital. Jadi cash yang berkurang 130 dan expense 130. Truck repair expense 130. Terakhir tanggal 31 Desember ini untuk mencatat jurnal penyusutan ya. Penyusutan karena menggunakan declining balance, ini masa manfaatnya 3 tahun, berarti rate-nya 100% bagi 333 kali 2 66% ya. Maaf, ini ternyata kita salah baca. Estimated life-nya 8 tahun. Berarti kalau pakai shotgun kan 100% dibagi 8, 12,5%. Kalau pakai double declining berarti rate-nya 25%. Nah, depreciation expense-nya untuk tahun pertama ini karena kebetulan dibelinya 7 Januari di awal tahun. Jadi ini rate-nya kenapa 1/8 karena umurnya 8 tahun kali 2 karena double declining 25%. 28 kan 25%. Kali 45 600 ketemu 11. Tahun kedua di tahun 2009 ini perusahaan membeli lagi, simple kayak tadi, 6.000 ada cash. Kemudian yang kedua, perusahaan membayar biaya bengkel ya, ini karena cuma tune up dan penggantian minor, jadi tentunya nggak masuk capital expense tapi revenue expense. Kita lihat biaya perbaikan 200 pada cash ya ke expense. Kemudian kita lihat 30 April ya. Oke, yang split aja biar nggak bolak-balik. Oke, sekarang kita lihat ya 30 April. 30 April ini perusahaan menjual truk yang pertamanya, yang awal tahun. Nah, jangan lupa belum dijual kita harus mutakhirkan dulu penyusutan sampai dengan 30 April. Di soal baik banget nih, sudah dikasih info, catatkan dulu. Oke, kita akuin dulu penyusutan sampai dengan akhir tahun. Sampai 30 April dari 31 Desember, berarti ada 1 Januari, Februari, Maret, April, ada 4 bulan ya. 4/12 dikalikan rate-nya 1/8 kali 2, 25% tadi, kali cost awal 45.600 dikurangi penyusutan di tahun sebelumnya. Penyusutan sebelumnya ya, 11.400 ini adalah penyusutan di 31 Desember akhir tahun sebelumnya. 11.400 ini cost awal, jadi kita hitung dulu book value sebelumnya dikurangi 11.400 kalikan 25% kali 4/12 karena cuma sampai April, temunya 28. Nah, nilai bukunya kita cek ya, kita cek 600 kurangi 11.400 850. Kemudian 30 April ini kita jual.
Nah, di sini saya salah ketik ya. Ini harusnya akumulasi. Oh benar. Ini akumulasi depresiasi saldo setelah dikurangi ini. Jadi 45.600. Saldo akumulasi depresiasinya adalah 11.400 ditambah dengan yang ini tambah 2.850. Jadi 11.400 ditambah 2.850 ketemu 14.250. Itu saldo akumulasi depresiasi atas peralatan yang lama yang harus dihapus. Kemudian yang dihapus berikutnya adalah yang ini, cost dari equipmentnya. Jadi dikreditkan 45.600. Nah, perusahaan menerima 30.000, terima cash, jadi cashnya bertambah 30.000. Selisihnya kemana? Selisihnya adalah loss, karena ini nilai bukunya masih lebih besar dari 30.000. 45.600 dikurangi 11.400, 45.600 dikurangi 14.250 itu masih 31.450. Jadi ada selisih 1.350. Ini yang masuk sebagai loss. Nah, 31 Desember karena cuman ada satu truk, berarti penyusutannya hanya untuk yang truk baru saja yang dibeli awal Januari yang 75.000. Oke, dengan cara yang sama ya, karena ini masa manfaatnya 10 tahun, kita hitung rate-nya 1/10 kali 2. 1/10 ini kalau straight line ya, karena double declining kali 2 full 1 tahun, berarti 0,1 10% kali 2 20%, 60% kali 75.000 15.000. Oke, tahun terakhir kemudian perusahaan membeli lagi truk baru 82.000. Ini simple. Kemudian 4 Desember perusahaan menjual truk yang dibeli tahun 2009 seharga 53.000. Jangan lupa dicatat dulu, diupdate dulu akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasinya 75.000, ini costnya dikurangi dengan 15.000. Ini penyusutan 31 Desember tadi kan, rate-nya 20% ya, karena double declining kali 9/12, karena baru Januari sampai dengan akhir September, karena ini masih 4 ketemu 9.000. Nah, jumlah penjualannya perusahaan menerima 53.000, cashnya 53.000. Akumulasi depresiasinya dihapus 9.000 ini tambah dengan 15.000 ini 24.000. Kemudian equipmentnya yang ini dihapus karena masih ada selisih antara nilai buku dan cash yang diterima, berarti ada gain karena nilai bukunya 75 dikurangi 24 itu cuma 51, tapi perusahaan menerima 53, berarti perusahaan untung 2.000. Itu yang 4 Oktober. Terakhir untuk yang penyusutan 31 Desember. Ini simple, ini hanya untuk truk baru yang dibeli pertengahan tahun 2010. Karena dibeli 1 Juli, penyusutannya tidak full 1 tahun, hanya 6 bulan, 6/12. Dikalikan 6/12, dikalikan rate-nya 10% kali 2, 20% kali 82.000. Kamu 8.002. Itu teman-teman. Sisanya nanti kita bahas di video berikutnya ya. Makasih.